Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada ibadah Rebon pada malam hari ini, Rabu 8 Juli 2020. Sungguh campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh melaksanakan ibadah Rebon pada malam hari ini, meskipun di rumah kita masing-masing. Kiranya tidak akan mengurangi iman dan percaya kita, tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan pada situasi pandemi, kita akan semakin lebih dekat dan semakin berserah kepada Tuhan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah Rebon pada malam hari ini, dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita arahkan hanya kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa bersama agar di dalam ibadah Rebon pada malam hari ini senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas berkat, kasih dan anugerah-Mu, atas pemeliharaanmu, atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mengawali ibadah Rebon pada malam hari ini, meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin jalannya Rebon pada malam hari ini. Hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau mampukan ya Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana, sehingga apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk membuka hati, sehingga firman-Mu yang kami terima boleh kami renungkan dan kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyinya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Berbahagialah orang
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam setiap langkah hidupnya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi ayat nats pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 27. Demikian bunyinya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Adapun tema pada malam hari ini yaitu diungkapkan oleh kehendak Sang Anak. Kami ulangi, diungkapkan oleh kehendak Sang Anak. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 27. Ayat ini diambil dari perikop yang terakhir di dalam pasal 11 yang berjudul Ajaan Juru Selamat. Jika kita melihat dalam pasal sebelumnya, di sana diceritakan bahwa Yesus memilih ke-12 rasul atau murid-muridnya. Yesus memilih ke-12 rasul dan murid-muridnya itu yang akan menjalankan pelayanan atau pekerjaan yang Yesus berikan untuk dikerjakan. Dalam pemilihan itu, Tuhan Yesus bergumul, Tuhan Yesus berdoa untuk menentukan siapa saja nanti yang akan menjadi para murid yang akan dipilihnya. Jadi para murid yang terpilih itu adalah orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini dimulai dengan sebuah penegasan bahwa Tuhan Yesus bersyukur bahwa Bapa menyatakan pekerjaannya kepada orang kecil, bukan orang pandai dan bijak. Penyebutan orang pandai dan bijak di sini adalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang mengandalkan duniawi. Sedangkan orang kecil adalah orang-orang yang mengandalkan Allah. Jika kita memfokuskan hanya pada ayat kita hari ini di dalam ayat 27, di situ ada satu penegasan, yaitu mengungkapkan. Kata ini menunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki Sang Anak, Sang Juru Selamat. Diungkapkan berarti diharapkan. Jadi, jika ada seorang yang diungkapkan oleh Sang Anak, itu artinya diharapkan,
dan dikehendaki oleh sang anak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sebenarnya kehendak sang anak itu? Kehendak sang anak itu adalah menyelamatkan setiap manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kehendak sang anak menyelamatkan setiap manusia. Dengan demikian, setiap manusia itu dikehendaki oleh sang anak agar dapat mengerti terhadap kehendak Bapa. Jadi, arti menjadi pilihan Tuhan atau tidak itu bukan karena manusia yang tidak dikehendaki, namun sesungguhnya seluruh manusia itu dikehendaki. Hanya saja manusianya sendiri itu yang sulit untuk hidup seturut dengan Tuhan. Belajar dari kata diungkapkan itu menjadi penting bagi setiap manusia yang beragama. Manusia yang beragama selalu mengupayakan hidup seturut kehendak Tuhan Allah. Hidup beragama bukan berarti menghendaki setiap keinginannya dituruti oleh Tuhan Allah. Bukan. Ini terbalik. Manusia memang memiliki keinginan, dan keinginan itu bukan berarti hilang dengan mengikuti kehendak Tuhan Allah. Jadi, kalau manusia mengikuti kehendak Allah, dia yang menerima pengungkapan akan mengupayakan sikap hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang diungkapkan oleh Allah, manusia yang diharapkan Allah untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Manusia yang menerima pengungkapan akan merespon semua hal dalam kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Ini artinya dalam setiap kondisi apapun, baik kita suka, baik kita duka, tidak akan ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi iri hati, tidak menuntut, tidak membanding-bandingkan, bahkan tidak percaya kepada Allah. Tetapi yang ada hanyalah ucapan syukur. Semakin manusia itu ingat bahwa dia menerima pengungkapan, maka manusia tersebut semakin bisa menerima berbagai cara untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia sekarang ini, godaan untuk hidup tidak seturut dengan kehendak Allah semakin mengancam. Hidup untuk mengandalkan diri sendiri dan seturut dengan keinginan duniawi terlihat lebih mudah daripada hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi seturut dengan diri sendiri, seturut dengan duniawi itu
dilakukannya lebih mudah daripada seturut dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi bahwa ingatlah bahwa Allah adalah menyelamatkan setiap manusia. Kita ingat itu, bahwa kehendak Allah adalah menyelamatkan setiap manusia. Jadi mana yang kita pilih? Hidup seturut dengan kehendak Allah atau seturut dengan kehendak diri sendiri atau dunia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Dengan segala kerendahan kami naikkan puji dan syukur dan terima kasih ya Allah. Melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Engkau telah mengajar kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, mampukan kami ya Tuhan, untuk selalu taat dan setia pada firman-Mu, agar kami boleh merasa tentram dan damai bersama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pon pada malam hari ini Tuhan, dan kami serahkan hidup kami dan hidup keluarga kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah pon pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pengujian diri menyambut perjamuan kudus virtual yang akan dilayankan pada Minggu 19 Juli 2020. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan yang dinyatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24. Roma pasal yang ketiga ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah. Kita yang seharusnya menerima hukuman Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, kita ditebus dan diselamatkan. Untuk itu, mengingat karya penebusan Kristus, marilah kita sambut perjamuan kudus virtual dengan hati yang penuh syukur dan senantiasa terarah kepada Allah. Mari kita memohon kekuatan Allah di dalam doa. Tuhan,
Kami bersyukur atas pemeliharaan dan karunia yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus karunia keselamatan melalui karya Kristus Yesus Tuhan kami. Melaluinya kami Engkau tebus dan Engkau benarkan. Engkau angkat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ini kami. Kami menyadari bahwa kami rapuh dan tidak berdaya. Kami seringkali melukai hati-Mu. Kami seringkali tidak setia melakukan seluruh kehendak-Mu. Ampunilah kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus virtual pada Minggu 19 Juli 2020. Kami mau menyambut dengan penuh syukur, dengan hati terarah kepadamu. Kiranya melalui roti dan anggur yang akan kami terima, itu memperbaharui iman kami, menjadikan kekuatan sehingga kami dapat melalui kehidupan kami dengan terus memandang kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Ini kami Tuhan, selidikilah hati, batin, dan jiwa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Layakkanlah dan kuduskanlah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menghayati dan selamat mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus virtual. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.